Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban, dan insyaallah beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Allah yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang sangat agung. Tentu bagi sebagian besar kita, Ramadan yang akan datang bukanlah Ramadan yang pertama dalam hidupnya. Di antara kita ada yang sudah melewati Ramadan 10 kali, ada yang sudah melewatinya belasan kali, ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, bahkan lebih dari itu. Dan tentu kita selalu berharap bagaimana setiap kali datang Ramadan, maka Ramadan tersebut jauh lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Demikian juga Ramadan yang akan datang ini, kita berharap semoga kita nanti bisa mengisi dengan amalan-amalan yang terbaik, sehingga hasilnya jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sudah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Tentu untuk mendapatkan hasil yang baik, kita perlu mempersiapkan diri. Perlu kita menanya diri kita, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita kondisikan untuk menghadapi Ramadan yang semakin dekat ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr yang kita bacakan tadi pada ayat 18, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa, setiap kita ini memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya, apa yang sudah dia siapkan untuk hari esoknya. Hari esok yang jauh adalah hari kiamat, tetapi di hadapan kita di dunia ini, kita juga akan bertemu dengan hari-hari esok yang akan kita lalui sampai ajal datang menyebut kita. Termasuk juga hari esok yang dekat adalah Ramadan yang insya Allah semakin dekat akan menjumpai kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita persiapkan, maka semua persiapan akan sangat mempengaruhi hasil dari Ramadan itu nanti. Nah, ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan di hari yang tersisa ini menjelang Ramadan agar Ramadan kita lebih baik. Persiapan yang pertama adalah isti'dad qalbi, yaitu kesiapan hati. Rasulullah SAW ketika datang Ramadan senantiasa memberi kabar gembira kepada para sahabat. Beliau mengatakan, Qad ja'akum syahru Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Mengingatkan para sahabat bahwasanya Ramadan datang. Ramadan yang mulia datang. Maka harus disambut dengan kebahagiaan, dengan rasa hati yang senang. Kenapa kita merasa bahagia? Kenapa kita senang dengan kedatangan Ramadan? Kenapa kita merindukan datangnya Ramadan? Rasulullah katakan, Syahrun mubarak. Karena Ramadanlah bulan yang diberkahi. Inilah yang menjadikan kita bahagia. Inilah yang menjadikan kita merindukan Ramadan. Adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan kita bukan karena kita akan bertemu dan mungkin menikmati berbagai makanan, hidangan
yang tidak kita temukan di luar Ramadan. Tidak. Bukan karena itu kita bahagia, bukan karena itu kita gembira, tetapi kebahagiaan kita, kegembiraan kita karena kita meyakini Allah mencurahkan keberkahannya pada bulan ini. Sebagaimana Rasulullah katakan, syahrun mubarak. Dan salah satu bentuk keberkahannya, Rasulullah menyebutkan, tuftahu fihi abwabul jinan. Dibukakan pada bulan Ramadan tersebut pintu-pintu surga. Dengan taufik dari Allah SWT, kita bisa menyaksikan bagaimana umat ini begitu lebih mudah mengerjakan amal soleh dan ketaatan. Masjid-masjid lebih makmur dan lebih penuh pada bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Salat sunnah meningkat, infak dan sedekah meningkat pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan taufik dari Allah. Allah berikan kemudahan kepada hambanya untuk melakukan perbuatan dan amal yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga Allah SWT. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah tutup juga pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita gembira, inilah yang menjadikan kita bahagia, inilah yang menjadikan kita merindukan Ramadan dan suasana Ramadan. Adanya fastabiqul khairat, adanya perlombaan dalam kebaikan. Ini yang menjadikan kita merindukan dan hati kita bahagia dengan datangnya Ramadan. Persiapan yang kedua adalah isti'adat ta'abbudi, mempersiapkan ibadah-ibadah kita. Setelah kita mengkondisikan hati kita, adanya kesiapan hati kita, maka kita juga perlu mempersiapkan ibadah-ibadah kita. Ada banyak ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, tetapi semua itu perlu kita siapkan dan kita kondisikan dari sekarang. Kita biasakan dari sekarang. Pada bulan Ramadan, biasanya umat Islam pada malam hari mengerjakan Qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Bagi sebagian orang, malam-malam pertama Ramadan terasa agak memberatkan salat tarawih tersebut. Kenapa? Karena tidak membiasakan Qiyamul Lail pada malam-malam sebelumnya. Maka saya mengajak di sini bagaimana setiap kita dari sekarang membiasakan Qiyamul Lail, salat sunnah pada malam hari. Bisa kita kerjakan setelah salat Isya sampai menjelang masuknya waktu subuh. Bisa kita kerjakan setelah salat Isya atau sebelum kita tidur, atau kita tidur lebih dahulu dan kita bangun sebelum subuh dan kita mengerjakan Qiyamul Lail. Atau mungkin ada di antara kita yang tidak pernah puasa sunnah dalam rentang 10 atau 11 bulan ini setelah Ramadan tahun yang lalu, dan di hadapan kita sudah menjelang Ramadan yang akan datang. Orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, maka nanti dia akan merasa kaget sehingga puasa hari pertama terasa begitu berat, terasa begitu melelahkan. Maka di antara bentuk pengkondisian ibadah ini, persiapan ibadah, bagaimana kita juga melaksanakan puasa sunnah, membiasakan puasa sunnah di luar Ramadan. Maka di sini saya juga mengajak agar kita bisa mengerjakan puasa sunnah Senin atau Kamis, atau Senin dan Kamis, atau puasa Ayyamul Baid di hari-hari menjelang Ramadan ini, sehingga kita tidak merasa kaget nanti pada hari pertama dan kita tidak merasa kelelahan disebabkan tidak biasanya kita berpuasa. Demikian juga tilawatil Quran. Kalau tilawah kita selama ini belum rutin, maka kita usahakan dan kita biasakan dari sekarang untuk merutinkan tilawatil Quran. Kalau kita punya target selama Ramadan khatam 1 kali, berarti setiap hari kita harus membaca 1 juz. Kalau selama ini kita
tidak membaca satu juz atau belum membaca satu juz, maka perlu kita biasakan, perlu kita tambah dan kita tingkatkan bacaan dan tilawah kita, sehingga target Ramadan 1 kali khatam tersebut bisa kita capai. Demikian juga dalam bersedekah dan berinfak. Kita biasakan juga bersedekah dan berinfak, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Dan betapa banyak orang-orang tersebut hari ini, sehingga ketika datang Ramadan, semangat berbagi tersebut tetap terjaga dan mudah bagi kita untuk membantu dan menyisihkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan kita berniat dan bertekad juga bagaimana setiap hari selama Ramadan nantinya kita bisa berinfak dan bersedekah. Kemudian persiapan yang ketiga adalah isti'adat jasadi, persiapan fisik. Persiapan fisik ini mencakup persiapan tubuh kita, karena puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat menuntut kekuatan fisik, karena kita akan menahan untuk tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ini memerlukan kekuatan fisik. Perlu dari sekarang kita menjaga kebugaran fisik kita, badan kita, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat kita, memperhatikan asupan gizi kita, sehingga kita mendapatkan badan dan fisik kita dalam kondisi yang sehat dan kuat, sehingga nanti ketika datang Ramadan kita bisa menjalankan ibadah secara baik. Yang terkait juga dengan persiapan fisik adalah mempersiapkan alat-alat atau perangkat yang akan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti sajadah misalnya. Apalagi di zaman corona ini, kita menggunakan sajadah kita masing-masing, maka pastikan sajadah yang kita gunakan dalam keadaan bersih. Kalau selama ini sajadah yang kita pakai sudah lama tidak dicuci, maka setiap kita harus menyempatkan, menyuci dan membersihkan perangkat sholat kita, sajadah kita, sarung kita, mukena bagi para muslimah. Pastikan dicuci dalam keadaan bersih, dan kalau perlu diberi harum-haruman, sehingga ketika kita memakainya ketika beribadah, kita merasakan kenyamanan, kenikmatan. Kita bisa membayangkan ketika kita sholat sunnah misalnya, ingin menyampaikan pengaduan kita kepada Allah SWT ketika sujud, dan tempat sujud kita dalam keadaan harum, sajadah tempat kita sujud dalam keadaan harum, maka insya Allah kita bisa sujud berlama-lama. Kita bisa berlama-lama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan kepala kita. Tetapi mustahil rasanya kita bisa sujud berlama-lama kalau seandainya sajadah tempat kita sujud mengeluarkan bau yang tidak sedap. Demikian juga para muslimah tidak akan mungkin nyaman sholat berlama-lama kalau mukena yang dipakai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka kita pastikan perangkat dan alat yang kita gunakan untuk beribadah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dan bahkan dalam keadaan harum. Terkait juga dengan persiapan fisik, inilah persiapan rumah tempat kita tinggal. Perlu kita bersihkan, perlu kita atur, perlu kita tata ulang, sehingga ada suasana baru, ada nuansa baru menyambut tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Kalau perlu kita tuliskan ungkapan marhaban ya Ramadan, atau kita cetak hadis Rasulullah SAW tentang Ramadan dan kita tempelkan di ruang keluarga, di kamar kita, sehingga setiap kali kita melihatnya kita selalu diingatkan bahwasanya Ramadan semakin dekat. Kemudian persiapan yang keempat adalah isti'adat fikri, yaitu persiapan ilmu dan wawasan kita terkait dengan hukum-hukum puasa dan Ramadan. Sekalipun Ramadan
yang akan datang bukanlah Ramadan yang pertama dalam hidup kita. Namun tidak ada salahnya kita kembali mengulang, kita kembali memurojaah hukum-hukum terkait dengan puasa ini. Kalau kita punya buku, silakan kita buka lagi, atau bertanya kepada orang yang lebih tahu, kepada guru-guru kita, kepada ulama kita, apa saja hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan puasa, apa saja hal-hal yang dianjurkan dan disunahkan bagi mereka yang berpuasa, apa saja kondisi-kondisi yang mendapatkan keringanan sehingga seorang boleh tidak berpuasa. Ini perlu kita baca dan kita ulang lagi. Agar apa? Agar kita menghindari hal-hal yang bisa merusak puasa dan membatalkan puasa kita, dan senantiasa terdorong dan termotivasi untuk mengerjakan hal-hal yang bisa meningkatkan dan menyempurnakan amal puasa kita. Inilah beberapa persiapan yang bisa kita lakukan dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, persiapan hati. Yang kedua, persiapan ibadah kita. Kemudian yang ketiga, persiapan fisik. Dan yang keempatlah, persiapan ilmu dan wawasan tentang puasa. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita dari segala wabah dan penyakit. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan taufik kepada kita, dan juga memberikan kesempatan dan usia kepada kita agar bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Ramadan yang akan datang jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما